Selamat malam, perkenalkan saya Rian Jumantoro Saputra dengan NIM 111910865 dari kelas MA 19C12. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemaparan penelitian dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Yang pertama ada di bab 1. Di bab 1 itu mencakup latar belakang yang di dalamnya terdapat isu, fenomena, problem riset, pemilihan objek penelitian. Latar belakang. Latar belakang adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian, masalah yang dipilih, serta alasan mengapa kita memilih untuk melakukan penelitian pada topik tersebut. Karena dituliskan pada bagian awal, sebuah latar belakang harus bisa menarik minat para pembaca. Kalau bisa, hanya dengan membaca latar belakangnya saja, si pembaca bisa langsung paham dengan topik yang akan kita bahas. Selanjutnya ada isu. Isu adalah informasi yang mempunyai makna. Contohnya adalah misalnya tingkat turnover, pemasaran online atau e-commerce, tingkat produktivitas atau kinerja karyawan. Lalu selanjutnya ada fenomena. Fenomena ialah sesuatu yang menarik untuk diteliti, baik karena keterbaruan atau karena hal yang belum pernah dikaji sebelumnya. Apa keterbaruannya? Karena variabel maupun hal-hal yang terkait dengan e-commerce misalnya. Dengan isu e-commerce, maka fenomenanya adalah persaingan. Fenomena harus didukung dengan data, misalnya pesaing dari Bukalapak siapa saja, kemudian data penjualan di Bukalapak. Selanjutnya ada problem riset. Dengan persaingan yang tajam, maka ada problem riset. Problem risetnya apa? Problem risetnya bisa jadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik misalnya menurunnya loyalitas konsumen dengan pindah-pindah beli. Lalu sesuatu yang baiknya ialah volume penjualan menjadi meningkat. Kemudian ada pemilihan objek penelitian. Di dalam pemilihan objek penelitian ini kita menuliskan tentang alasan pemilihan objek penelitian yang diantaranya berdasarkan isu, fenomena, kemudian tadi ada problem riset, atau mungkin ada judul penelitian terdahulu, misalnya service quality terhadap repurchase intention melalui trust. Selanjutnya ada bab 2. Bab 2 ini berisi landasan teori. Di dalamnya terdapat variabel Y, variabel X1, variabel X2, kemudian ada penelitian terdahulu yang relevan, kemudian ada hipotesis. Landasan teori yaitu seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi, dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dengan menciptakan landasan teori yang baik dalam penelitian akan menjadi salah satu hal terpenting, karena landasan teori menjadi sebuah landasan dalam penelitian itu sendiri. Kemudian di landasan teori ada variabel Y yang dimana isinya mencakup pengertian dari variabel Y tersebut, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta indikator variabel Y itu sendiri. Kemudian ada variabel X1 yang di dalamnya meliputi pengertian variabel X1, faktor-faktor yang mempengaruhi, indikator variabel X1, kemudian ada hubungan variabel X1 dengan variabel Y. Selanjutnya ada variabel X2 yang meliputi pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi
indikator variabel X2, serta hubungan variabel X2 dengan variabel Y. Kemudian di dalamnya juga terdapat penelitian terdahulu yang relevan. Dalam penelitian terdahulu yang relevan ini, minimal ada 10 penelitian terdahulu yang relevan. 5 diantaranya yaitu penelitian terdahulu yang relevan X1 terhadap Y, kemudian 5 penelitian terdahulu yang relevan X2 terhadap Y. Kemudian yang terakhir ada hipotesis. Contohnya H1 dinyatakan bahwa X1 akan memberi pengaruh terhadap Y di ABC, di mana dalam hipotesis ini didukung oleh rujukan jurnal minimal 2 referensi. Jadi untuk menyatakan H1, jurnal yang diperlukan yaitu minimal 2 referensi. Begitu juga dengan H2. Jika H1 merupakan hubungan antara X1 dengan Y, H2 merupakan hubungan X2 dengan Y. Kemudian ada bab 3. Bab 3 ini merupakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Lalu yang terakhir ada sistematis, yang berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Metode penelitian ada beberapa metode penelitian, diantaranya penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Kemudian ada penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi atau objek penelitian. Lalu selanjutnya ada populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi ini bukan hanya orang, tetapi bisa juga beberapa objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek, tetapi meliputi karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek. Kemudian ada sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi berjumlah besar, maka peneliti tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang ada. Sampel merupakan solusi dari masalah tertentu. Apa yang diteliti pada sampel, simpulannya akan berdampak pada generalisasi populasi. Sampel yang diambil harus benar-benar representatif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.